Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita melanjutkan pembelajaran pada kitab Jurumiyah. Babu ma'rifati alamatil i'rab. Bab yang menerangkan tentang tanda-tandanya i'rab, simbol-simbolnya i'rab. Kemarin kita membahas pada i'rab rafa memiliki 4 tanda, yaitu dhammah, wawu, alif, dan nun. Telah kita bahas tanda dhammah itu pada kalimah yang berasal atau kalimah yang berbentuk isim mufrad, kemudian jamak taksir, lalu jamak muannas salim, kemudian fi'lul mudhari allazi lam yattasil bi akhirih syai'un. Sekarang kita masuk kepada alamat rofa yang berupa wawu. Alamat yang kedua. Wa ammal wawu, adapun tanda wawu untuk rofa, takunu alamatan li raf'i, menjadi alamat rofa fi maudhi'aini, pada 2 tempat atau pada 2 bentuk. Yang pertama fi jam'il muzakkari salim, pada saat berupa jamak muzakkar salim. Jadi kalau ada jamak muzakkar salim dan dia dibacanya rofa, maka tanda rofanya itu menggunakannya wawu. Contoh misal, kita terangkan dulu jamak muzakkar salim ya. Jamak muzakkar salim itu disebut salim karena dia selamat. Disebut salim karena dia selamat. Selamat dari apa? Selamat dari perubahan. Artinya bentuk mufradnya dirubah kepada jamak muzakkar salim, itu tidak ada perubahan. Hanya ditambahi wawu dan nun di akhirnya. Contoh misal muslimun. Muslimun dibentuk pada jamak muzakkar salim, muslimunnya tetap tidak berubah, selamat, salim, ditambahi wawu dan nun di akhirnya. Muslimun menjadi muslimuna. Gitu. Mukminun menjadi mukminuna. Jamak muzakkar salim, cara merubahnya bentuk mufradnya tetap, namun ditambahkan wawu dan nun di akhirnya. Itulah kenapa disebutnya sebagai salim. Nah, jamak muzakkar salim memiliki beberapa syarat. Yang pertama, dia harus muzakkar. Lalu diperuntukkan kepada akil. Artinya kalau ghairu akil tidak bisa dibentuk pada jamak muzakkar salim. Dia harus akil. Kalau tidak berakal maka tidak bisa. Misal jamak muzakkar salim akil. Contoh misal rajulun. Rajulun ini kan akil. Tapi biasanya rajulun menjadi rijalun. Jamak taksir nanti jadinya. Talibun menjadi talibuna. Talibun menjadi talibuna. Untuk talibun bisa menjadi 2. Ada jamak taksirnya, ada jamak muzakkar salimnya. Tullabun, ada talibun. Di mana? Nah, jamak muzakkar salim. Akil itu artinya berakal. Muzakkar itu dia muzakkar. Dilanjutkan wafil asma'il khamsati. Dan juga tanda wawu pada alamat rofa ini pada saat bentuknya asma'ul khamsah. Asma'ul khamsah itu ada abuka, hamuka, akhuka, fu, dan zu. Ini asma'ul khamsah. Abuka, akhuka, hamuka, fuka, zu. Fu ini memiliki makna famun, mulut, lisanun. Zu memiliki makna sahibun, pemilik. Zu malin berarti artinya pemilik harta. Zu ilmin, pemilik harta. Zu artinya sahib, pemilik. Contoh misalnya ya, pada jamak muzakkar salim, zahaba al-muslimuna ilal masjidi. Zahaba sebagai fi'il.
al-muslimuna sebagai fa'il. Fa'il sebagaimana kita ketahui dia i'rabnya marfu, dibacanya rofa. Nah, tanda rofanya itu menggunakan wawu. Kenapa menggunakan wawu? Karena dia tergolong sebagai jamak muzakkar salim. Karena dia jamak muzakkar salim, maka tandanya itu wawu. Nah, saya ulangi. Kita belajar pada bab ma'rifati alamatil i'rab. Bab yang menerangkan tentang tanda-tandanya i'rab. Kemarin kita membahas dhammah sebagai tanda dari rafa. Nah, sekarang kita membahas wawu. Ini ya, yang kedua kan al-wawu. Wawu sebagai tanda dari alamat rafa. Nah, wawu sebagai alamat rafa ada pada dua. Yang pertama pada saat jamak muzakkar salim dan yang kedua pada saat asmaul khamsah. Artinya pada saat jamak muzakkar salim dan jamak. Pada saat jamak muzakkar salim dan pada saat asmaul khamsah, kedua-duanya pada saat dibaca marfu tanda rofanya menggunakan wawu, bukan menggunakan dhammah. Karena kalau dirupakan dengan dhammah hanya pada isim mufrad, jamak taksir, jamak muannas salim dan fi'lul mudhari allazi lam yattasil bi akhirih syai'un. Mafhum ya? Contoh, zahaba al-muslimuna. Zahaba fi'il, al-muslimuna sebagai fa'il. Fa'il itu dibacanya rafa, marfu. Fa'il itu marfu. Nah, karena dia dibaca rafa, karena dia sebagai fa'il maka dia dibaca rafa dan tanda rafanya al-muslimuna bukanlah dhammah melainkan wawu. Kenapa menggunakan wawu? Karena dia jamak muzakkar salim. Sekarang contoh yang asmaul khamsah. Zahaba abuka. Telah pergi. Siapa yang pergi? Abuka, ayahmu. Lafadz abuka ini tergolong sebagai asmaul khamsah. Nanti akan ada pembahasan sendiri bagaimana membentuk asmaul khamsah. Asmaul khamsah itu salah satu syaratnya dia harus idhofah. Idhofahnya selain kepada ya mutakallim. Jadi abuka, abaka, gitu ya. Sekarang tanda yang ketiga yaitu alif. Alif sebagai tanda dari rafa. Wa ammal alifu dan adapun alif takunu alamatan menjadi tanda alamat lirraf'i untuk rafa. Ini ya saya tunjukkan menggunakan jari. Fi tasniyatil asma'i khosotan, khusus kepada isim-isim yang musanna. Jadi isim kalau dia musanna kemudian dia berkedudukan suatu kedudukan yang harus dibaca rafa, maka tanda rafanya menggunakan alif. Contoh, zahaba al-waladani. Kita pakai zahaba saja. Daripada doroba, doroba ini kriminal ini artinya. Tidak, bercanda. Doroba ini kan artinya memukul. Kalau zahaba artinya pergi. Atau kataba. Kataba at-tilmizani. Tilmizani. Dua murid. Ini menggunakan alif. Waladani dan juga dua ya. Ini tanda alif khusus pada isim tasniyah. Selanjutnya tanda rafa yang terakhir yaitu menggunakan nun. Jadi bisa dhammah, bisa wawu, bisa alif. Yang terakhir nun. Tadi alif khusus untuk isim tasniyah. Isim yang menunjukkan dua. Kalau mufrad kan kemarin tunggal ya. Waladun. Nah, tasniyahnya waladani. Jamaknya auladun. Itu berarti menggunakan jamak taksir. Muslimun mufrad, muslimani musanna, jamaknya muslimuna. Talibun, tulabun atau talibuna. Wa amman nunu fatakunu alamatan liraf'i.
Dan adapun nun akan menjadi alamat tanda bagi rafa fil fi'lil mudhari, pada saat dia fi'lil mudhari idza ittasala bihi dhamirut tasniyah, apabila fi'lil mudhari itu bersambung dengan dhamir tasniyah atau dhamirul jam'i atau dhamirul muannas al mukhatabah, atau pada jamak yang menunjukkan muannas dhamir jamak atau dhamir yang menunjukkan muannasah mukhatabah. Nah, ini alamat menggunakan nun pada rafa biasanya disebut pada saat dia af'alul khamsah. Jadi nanti akan ada bab namanya af'alul khamsah. Af'alul khamsah ini terdiri dari 5 fi'il yang khusus. Khususnya apa? Khususnya adalah fi'lil mudhari yang bersambung dengan dhamir tasniyah, dhamir jamak, kemudian dhamir muannasah mukhatabah. Singkatnya, lebih mudahnya untuk mengingatnya, af'alul khamsah itu setiap fi'il mudhari yang mengikuti wazan taf'alina, taf'alani, taf'aluna, yaf'alani, yaf'aluna. Jadi pada fi'il mudhari memiliki takdir anti, antuma, antum, huma dengan hum. Jadi ada 5, ya ada 5. Ada 5. Yang pertama anti, kemudian antuma, antum, kemudian huma dengan hum. Ini semuanya menunjukkan pada af'alul khamsah, fi'il-fi'il yang 5 yang memiliki kekhususan. Fi'il 5 yang memiliki kekhususan ini ketika marfu dia tanda rofaknya tidak menggunakan dhammah melainkan menggunakan nun atau subutun nun. Contoh misalnya Fatimatu wa Aisyatu tazhabina. Oh, jangan ya, yang mudah difahami. Hum saja ya, hum. At-talibuna yaktubuna ad-darsa. At-talibuna, para santri, mereka akan menulis, yaktubuna. Jadi lafadz yaktubuna, mereka menulis. Nah, ini mudhari'nya kan marfu. Kenapa dia mudhari' marfu? Karena tidak ada nawasib dan jawazim. Jadi aslul mudhari' itu marfu. Asal mudhari' marfu sampai kemudian ada amil nawasib dan amil jawazim. Ada amil yang menasobkan dan ada amil yang menjazmkan. Ketika ada yang menasobkan dan ada yang menjazmkan, maka menjadi mansub atau menjadi madzum. Nah, karena tidak ada yang menasobkan, tidak ada yang menjazmkan dia, maka marfu. Fi'il mudhari' marfu ketika tajarrudihi minan nawasib wal jawazim, terlepas dari amil nawasib dan amil jawazim. At-talibuna yaktubuna ad-darsa, ini tidak ada jawazim, tidak ada nawasibnya, maka dia tergolong marfu. Tanda rofaknya dia menggunakan subutun nun, ada nunnya, yaktubuna, nanya itu, nah pada akhir itu subutun nun. Jadi tanda rofaknya ditandai dengan tetap adanya huruf nun. Nanti kalau misalnya ada jazmnya lam yaktubu, kalau mansub lan yaktubu, nunnya hilang, hadzfun nun, gitu ya. Itu yang bisa kita pelajari pada tanda rofa, wawu, alif dan nun. Sekali lagi, tanda rofa tidak hanya dhammah, tapi ada wawu, ada alif dan nun. Bergantung kalimahnya itu bentuknya apa. Kalau bentuknya musanna, maka tanda rofa'nya menggunakan alif. Kalau bentuknya itu fi'il mudhari' yang tergolong sebagai af'alul khamsah, maka subutun nun. Semoga pembelajaran kita bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.